Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak lihat adik-adik di rumah pasti udah siap ya untuk mengikuti IMPA online hari ini. Nah adik-adik, untuk memulai IMPA hari ini kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dan juga tadi kita sudah bergerak ya adik-adik. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu kedua, kita akan membuka ibadah hari ini dengan berdoa. Adik-adik yang di rumah, kakak mau lihat nih, untuk berdoa dengan sikap doa yang baik. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan membuka ibadah hari ini di dalam doa. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama mengikuti IMPA online pada hari ini. Tuhan berkatilah ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kami anak-anak-Mu boleh dapat mendengarkan setiap firman Tuhan dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang mau kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kedua dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Yuk adik-adik kita bersama-sama muji nama Tuhan. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Satu kali lagi ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu ketiga dari Kidung Ceria 185, Aku gereja, kau pun gereja. Adik-adik yang di rumah pasti masih inget kan lagunya gimana? Yuk adik-adik kita sambil berdiri dan bergerak ya. 1, 2, 3.
Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu yang diambil dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik pasti masih ingat kan lagunya? Yuk kita bernyanyi, 1, 2, 3. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, saatnya Kak Melsa ingin mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan nih. Makanya itu, marilah kita siapkan Alkitab dan membuka Alkitab kita dari Keluaran 15 ayat 22 hingga 27 yang berbunyi, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu.
Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali. Kakak yakin adik-adik saat ini pasti sudah siap mendengarkan cerita Alkitab ya. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 yang bercerita tentang penyertaan Tuhan pada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang selalu saja bersungut-sungut. Mereka selalu mengeluh. Contohnya pada ayat yang ke-23, di sana dijelaskan bangsa Israel bersungut-sungut saat mereka ingin minum. Ternyata air yang dimara rasanya pahit. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menunjukkan sepotong kayu, lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu pun rasanya berubah menjadi manis. Dan ketika mereka sampai di Elim, di sana ada 12 mata air, juga 70 pohon kurma. Kemudian mereka pun berkemah di sana di tepi air itu. Adik-adik, ada yang tahu foto siapa ini? Ya, ini adalah Presiden Joko Widodo. Ada yang tahu tugas presiden itu apa, adik-adik? Betul sekali. Presiden bertugas memimpin rakyat Indonesia. Bapak Jokowi itu hebat ya, adik-adik. Nah, kalau yang ini foto siapa, adik-adik? Adik-adik tahu ini foto siapa? Nah, betul sekali adik-adik. Ini adalah foto Musa, yaitu orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah melakukan semua itu untuk menggenapi janjinya bagi umat manusia, yaitu karya keselamatan Allah. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Nabi Musa dan Presiden Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia. Luar biasa ya. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa dan Presiden Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia. Nah, adik-adik mau nggak jadi pemimpin seperti Nabi Musa dan Presiden Jokowi? Pasti semua adik-adik mau jadi pemimpin ya. Nah, di sini kakak akan memberikan bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin. Ada dua cara adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus tahu perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, yang tidak boleh dilakukan adalah adik-adik menghabiskan waktu hanya dengan bermain handphone saja. Atau adik-adik juga tidak boleh nakal. Tidak boleh suka menjahili teman atau menjahili adik-adik di rumah. Kemudian adik-adik juga tidak boleh menjadi anak yang cengeng. Ya kan adik-adik? Nah, yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa.
rajin berdoa setiap mau makan, mau tidur, mau pergi sekolah, dan setiap kegiatan yang harus adik-adik lakukan harus selalu berdoa ya adik-adik. Adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab, dan yang terutama sekali adik-adik juga harus rajin mengikuti INPA setiap minggu. Kemudian adik-adik pastinya juga harus rajin belajar biar pinter sehingga bisa menjadi seorang pemimpin. Satu lagi nih adik-adik harus menjadi orang yang selalu dengar-dengaran pada orang tua, mama papa, pada guru-guru di sekolah, kepada kakak-kakak layan, dan yang paling pertama sekali, adik-adik harus selalu mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika adik-adik terus-menerus harus belajar dan berusaha melakukannya. Nah, ketika adik-adik terus-menerus belajar dan berusaha melakukannya, maka secara perlahan adik-adik akan belajar untuk berani tampil di depan orang banyak sebagai seorang pemimpin. Misalnya adik-adik disuruh memimpin doa makan di rumah, memimpin barisan di sekolah, memimpin doa di INPA. Ingat, Tuhan adalah pemimpin yang sejati. Tuhan dapat memakai adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin. Demikianlah firman Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih atas segala kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar firman-Mu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka. Berkati yang pada saat ini tidak ikut INPA ya Tuhan. Tuhan tahu sendiri apa yang sedang terjadi dengan mereka. Mungkin ada yang sakit. Kiranya Tuhan berkati jamah tubuhnya supaya mereka bisa sembuh dan minggu-minggu yang akan datang mereka bisa mengikuti INPA. Bila malas, Tuhan kiranya Tuhan mau ketuk hatinya supaya minggu depan mereka pun bisa berkumpul bersama dengan kami. Tuhan Yesus berkati adik klien kami dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Walaupun mereka saat ini masih sekolah online, kiranya Tuhan berkati agar mereka bisa selalu semangat, agar mereka bisa menjadi pintar hanya karena pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kiranya kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berkati agar mereka pun selalu sembuh, selalu sehat dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkati agar semuanya bisa berjalan lancar. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan kami. Kiranya Tuhan pun berkati agar mereka selalu semangat dalam melayani kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami di sekolah. Kiranya Tuhan pun berkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk pendeta kami, pendeta Yesi. Kiranya Tuhan pun berkati agar selalu sehat, berkati juga keluarganya. Tuhan berikan mereka kesehatan. Juga untuk majelis gereja kami, untuk pengurus, para panitia, kiranya Tuhan pun berkati mereka ya Tuhan. Tuhan tahu kerinduan kami
untuk memiliki gedung gereja sendiri. Kiranya Tuhan berkati segala usaha para panitia yang berusaha untuk dapat mencari dana untuk pembelian gedung gereja bagi gereja GPW Bukit Sentul. Ya Tuhan, berkati usaha mereka agar semuanya bisa berjalan lancar hanya karena pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan para pemimpin negara kami, supaya negara kami bisa cepat pulih kembali ya Tuhan dari wabah penyakit COVID ya Tuhan, agar semuanya bisa kembali seperti dulu lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruhnya kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 48 ayat 15. Bunyinya, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sekali lagi ya. Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Nah, sekarang adik-adik, marilah kita mempersiapkan persembahan kita sebagai wujud dan ungkapan syukur kita kepada kasih Tuhan. Tetapi sebelum itu adik-adik, marilah kita persiapkan celengan dan uang persembahan kita. Dan sehabis itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap. Aku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik, sekarang marilah kita lipat tangan dan tutup mata dengan sikap yang sempurna untuk berdoa bagi persembahan yang telah kita berikan. Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami
ingin mengucap syukur atas kasih karunia-Mu melalui persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, supaya persembahan kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang tidak sempurna, tetapi kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.